Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Taufik di pertemuan yang ke-6, pertemuan MMDC, Magang Masa Darurat COVID-19. Sebelum melanjutkan pada materi selanjutnya, saya ingatkan kepada adik-adik SMP Negeri 1 Jember, bagi yang belum menyelesaikan tugas dari Bapak, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, silahkan untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas tersebut sebelum rapotan dimulai. Untuk linknya di mana? Untuk linknya sudah tertera di Google Sheet pada kantong tugas. Silahkan kalian scroll ke bawah, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Sebelum kita beranjak kepada dinasti Umayyah, Islam datang ke tanah Arab, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga meluas. Lalu diteruskanlah Islam ini oleh Khalifatur Rasyidin, atau yang kita kenal dengan 4 khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu setelah kepemimpinan mereka ini, muncullah yang namanya dinasti Umayyah. Lalu seperti apakah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah ini? Silahkan kalian download terlebih dahulu file PPT-nya di Google Sheet dan simak video ini sampai selesai. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, 40 sampai 132 Hijriah jika kita hitung menggunakan kalender Masehi, yaitu dari 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Tentunya kalian sudah tahu ya, Damaskus saat ini menjadi ibu kota negara Suriah. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat, yaitu benua Eropa. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah betul-betul sangatlah luas.
Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, dan Asia Tengah. Selain kemajuan dalam bidang tersebut, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi ilmu agama. Contohnya, proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Selanjutnya, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Nah, jika adik-adik belajar nahwu dan shorof, tidak lebih nahwu dan shorof ini muncul ketika masa Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu bidang ilmu filsafat seperti ilmu mantik, ilmu hitung, astronomi, dan lain-lain. Juga pada masa Bani Umayyah ini muncul ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Fannas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Lanjut pada ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Jadi, ilmu kimia dan ilmu kedokteran muncul ketika pada saat masa Umayyah. Lebih tepatnya ilmu-ilmu ini dikembangkan pada masa Bani Umayyah. Selain itu, juga berkembang dengan pesat ilmu arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid, dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Zahro, serta dibangun sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbal bin Nafi. Pada masa Bani Umayyah ini juga muncul organisasi militer. Juga berkembang pesat tentang ilmu perdagangan. Serta ilmu kerajinan pun mulai tumbuh dan berkembang pada masa dinasti Umayyah, yaitu ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras semacam bordiran
yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Itulah beberapa ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada masa Umayyah. Nah, ketika masa Umayyah ini berjalan cukup lama, namun pada akhirnya masa Bani Umayyah ini mengalami keruntuhan. Kenapa mengalami keruntuhan? Karena muncul dinasti-dinasti yang lain. Jadi dinasti Umayyah ini hancur karena munculnya dinasti yang lain. Kenapa bisa muncul dinasti yang lain? Karena ada beberapa pihak yang tidak menyukai akan munculnya atau akan berdirinya dinasti Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau bahasa kerennya sekarang Spanyol. Nah, di Spanyol sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Nah, mungkin itulah sekelumit sejarah singkat tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Nah, oke adik-adik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kehilafan, mohon langsung ditegur dan diberikan kritikan-kritikan yang membangun. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.